Halo anandaku semuanya, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita masih belajar dalam tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema menyayangi hewan. Kali ini dalam pembelajaran matematika, kita akan mempelajari tentang pecahan. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian diharapkan dapat menuliskan cara membaca nilai pecahan sederhana dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan nilai pecahan sesuai dengan bagian gambar yang diarsir dengan tepat. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan dengan tepat. Mari kita mempelajari pecahan sederhana 1/2, 1/3, dan 1/4. Sebelumnya, kalian perlu mengetahui arti dari pecahan itu sendiri. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Perhatikan ilustrasi tentang pecahan berikut ini. Petugas kebun binatang sedang mempersiapkan makanan untuk burung pemakan buah-buahan. Buah yang disiapkan adalah pepaya. Coba perhatikan ilustrasi gambar yang pertama ini. Petugas mengambil sebuah pepaya. Sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Dalam pecahan 1/2, bilangan 1 disebut pembilang, bilangan 2 disebut penyebut. Perhatikan lagi ilustrasi gambar kedua berikut ini. Petugas mengambil lagi 1 buah pepaya. Sebuah pepaya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Dalam pecahan 1/3, bilangan 1 disebut pembilang, bilangan 3 disebut penyebut. Selanjutnya, dalam ilustrasi gambar yang ketiga ini, petugas mengambil lagi 1 pepaya. Sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Dalam bilangan pecahan, bilangan 1 yang di atas ini adalah pembilang. Bilangan 4 disebut sebagai penyebut. Sekarang kita akan belajar menentukan nilai pecahan berdasarkan gambar yang diarsir. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah bangun datar belah ketupat ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian diarsir atau diwarnai biru. Nilai bagian yang diarsir dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. 1 adalah bagian yang diarsir dan merupakan pembilang. 2 adalah jumlah keseluruhan yang ada atau disebut juga dengan penyebut. Perhatikan gambar yang kedua. Lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian diarsir atau diwarnai kuning. Nilai bagian yang diarsir diwarnai dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/3.
Artinya, 1 adalah bagian yang diarsir atau diwarnai kuning, disebut sebagai pembilang. Kemudian 3 adalah bagian keseluruhan yang berjumlah 3 dan disebut dengan penyebut. Perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada gambar persegi. Persegi ini dibagi menjadi 4 bagian. Satu bagian diberi arsir atau diwarnai biru. Nilai bagian yang diarsir pada gambar tersebut menyatakan pecahan 1/4. 1 adalah bagian yang diarsir, disebut dengan pembilang. Kemudian 4 adalah jumlah keseluruhan dari bagian yang ada dan disebut dengan penyebut. Sekarang ayo perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya. Ingat, bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Perhatikan gambar. Di sini ada persegi yang dibagi menjadi 4 bagian. Seluruhnya ada 4 kotak. Banyak kotak yang diarsir ada 3. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. Masih ingat kan? Bilangan 3 ini disebut? Iya, disebut dengan pembilang. Kemudian bilangan 4 disebut dengan penyebut. 3 adalah jumlah bagian yang diarsir atau diwarnai. Kemudian 4 adalah jumlah keseluruhan yang ada. 3/4 dibaca 3/4. Ayo kita tentukan nilai pecahan dari bangun berikutnya. Seluruh kotak ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak kotak yang diarsir ada 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 kotak yang diarsir atau diwarnai biru. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 7/9. 7 adalah bagian yang diarsir atau diwarnai biru dan 9 adalah jumlah keseluruhan yang ada. 7 merupakan pembilang dan 9 merupakan penyebut. 7/9 dibaca 7/9. Kamu sudah mempelajari pecahan sederhana dan cara menentukan nilai pecahan sederhana berdasarkan gambar yang diarsir. Sekarang kita akan belajar menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan. Perlu diketahui bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. Di sini gambar yang pertama, satu petak tanah yang utuh atau yang belum dibagi. Dalam pecahan dinyatakan dalam bentuk 1/1. Kemudian satu petak tanah dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian ini diarsir berwarna biru. Satu bagian dari 2 bagian keseluruhan dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Lalu dari masing-masing bagian dibagi lagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, yang ini dibagi 3 bagian sama besar dan yang satu lagi juga dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Seperti terlihat pada gambar ya, sekarang diarsir warna biru 3 bagiannya dan besarnya juga sama dengan bagian sebelumnya sebelum dibagi menjadi 3. 3 bagian
yang diarsir dari 6 bagian keseluruhan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 3/6. Satu petak tanah dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian 4 bagian kita arsir dan besarnya sama seperti bagian-bagian lainnya yang sudah diarsir. 4 bagian yang diarsir menyatakan pecahan 4/8. Artinya 4 bagian yang diarsir sebagai pembilang, kemudian 8 adalah bagian keseluruhan. Berdasarkan gambar, bagian yang diarsir besarnya sama ya. Dapat disimpulkan bahwa 1/2 sama besarnya dengan 3/6 dan 4/8. Mari kita coba mengerjakan contoh soal berikutnya. Tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3. Kalau di sini kita lihat ada 3 kotak, di mana ada 2 bagian yang diarsir atau diberi warna biru. Bagian yang diarsir berwarna biru dinyatakan dengan nilai pecahan 2/3. Artinya 2 merupakan bagian yang diarsir, kemudian 3 adalah jumlah bagian keseluruhannya. 2 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Nah, tiap-tiap bagian yang ada ini bisa kita bagi lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, di sini kita bagi 2 sama besar. Yang di tengah ini juga dibagi 2 sama besar. Dan yang bagian berwarna putih juga kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Seperti pada gambar berikut. Nah, kalau kita lihat di sini dibagi 2 sama besar, bagian yang di tengah juga kita bagi 2 sama besar, dan juga bagian yang berwarna putih kita bagi 2 sama besar. Kita lihat nih besarnya sama untuk bagian yang berwarna biru. Ya, jadi kita lihat di sini bagian yang diarsir berjumlah 4. Bagian keseluruhannya ada 6. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka nilainya adalah 4/6. 4 merupakan jumlah kotak yang diarsir, itu yang berwarna biru. Kemudian 6 adalah jumlah keseluruhannya. 4 adalah pembilang, 6 adalah penyebut. Kemudian dari masing-masing potongan ini atau masing-masing bagian ini dapat kita bagi lagi. Setiap potongan ini kita bagi lagi misalnya menjadi 2 bagian. Di sini dibagi 2, di sini, dan seterusnya. Setiap kotak kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Ya, perhatikan pada gambar berikutnya. Nah, jadi dia semakin kecil ya. Tapi luas arsirannya tetap sama ya. Ini sesuai batasnya. Jumlah bagian yang diarsir sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang diarsir dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari 12 keseluruhan bagian yang ada. Jadi berdasarkan bagian yang diarsir dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan nilai 8/12. 8 adalah bagian yang diarsir berwarna biru, kemudian 12 adalah jumlah bagian keseluruhannya. 8 adalah pembilang dan 12 adalah penyebut. Jadi bagian yang diarsir ini dari gambar 1, 2, dan 3 ini sama. Kita lihat dari batasnya ya, ini sama besarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2/3 sama besar dengan 4/6 dan sama besar dengan 8/12. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, tetapi ketiga pecahan ini nilainya sama.
Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan seperti gambar berikut. Berdasarkan garis bilangan, pecahan senilai itu dihubungkan dengan garis putus-putus. Nah, seperti ini contohnya. 1/2 senilai dengan 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10. Jadi, garis putus-putus ini menghubungkan pecahan-pecahan yang sama besarnya atau sama nilainya. Garis putus-putus ini menghubungkan pecahan satu dengan pecahan lainnya yang memiliki nilai sama atau senilai. Perhatikan contoh berikut ini. Pecahan 1/3 senilai dengan, dan kita lihat dulu pada garis bilangan pecahan. Kalau pada garis bilangan pecahan di sini pecahan 1/3 dan pecahan 2/6 dihubungkan dengan garis putus-putus. Ya, jadi 1/3 dan 2/6 adalah pecahan yang senilai. Jadi dapat disimpulkan 1/3 senilai dengan 2/6. Lalu dapat ditulis 1/3 sama dengan 2/6. Sama dengan ini dibaca sama besar. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Pecahan 1/4. Di sini 1/4 dan pecahan 2/8 terhubung dengan garis putus-putus ya. Jadi 1/4 senilai dengan 2/8, atau dapat ditulis 1/4 sama besarnya dengan 2/8. Berikutnya pecahan 3/4. Kita cari di sini pecahan 3/4. Di sini pecahan 3/4 dan pecahan 6/8 terhubung oleh garis putus-putus. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Kemudian pecahan 2/5. Pecahan 2/5 ini garis putus-putusnya terhubung ke pecahan 4/10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2/5 senilai dengan 4/10, dan dapat ditulis 2/5 sama dengan atau sama besar dengan 4/10. Untuk menentukan pecahan senilai, kita juga dapat menggunakan operasi perkalian. Untuk pecahan yang nilainya kecil, kita dapat menentukan pecahan senilainya dengan perkalian. Mari coba kita selesaikan contoh soal berikut ini. Tentukan pecahan senilai dari 1/3. Pertama, kita tulis dulu pecahan 1/3. Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu di sini 2. Jadi pembilang 1 dikali 2 dan penyebutnya 3 kita kalikan 2. Kemudian kita kalikan 1 dikali 2 sama dengan 2 per 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian kita cari lagi pecahan yang senilai dengan 1/3 lainnya. Pertama kita tulis dulu 1/3. Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang sama. Di sini 3 ya. 1 dikali 3 sama dengan 3 per 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1/3 senilai dengan 2/6 dan 3/9. Sekarang perhatikan contoh berikutnya. Tentukan pecahan senilai dari 4/7. Kita gunakan cara perkalian ya. Kita tulis dulu 4/7, kemudian kita coba kalikan dengan bilangan yang sama. Kita kalikan dengan 2. Jadi 4 kita kalikan 2 dan 7 juga kita kalikan dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan
per 7 dikalikan dengan 2 sama dengan 14. Jadi 4 per 7 senilai dengan pecahan 8 per 14. Kemudian kita coba cari lagi pecahan yang senilai dengan 4 per 7 lainnya. Pertama kita tulis dulu 4 per 7. Kemudian kita kalikan dengan 3. 4 dikalikan 3, kemudian 7 juga dikalikan dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Per 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi pecahan senilai lainnya dengan 4 per 7 adalah 12 per 21. Jadi 4 per 7 sama nilainya dengan 8 per 14 dan 12 per 21. Ayo kerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakan latihan pada buku pena halaman 182, nomor 1, bagian A sampai D, nomor 2, bagian A sampai C, dan nomor 3 diambil dari buku pena 3A halaman 189, bagian A sampai bagian D. Nomor 1, warnailah bagian gambar sesuai pecahan yang diberikan. Nomor 2, tuliskan pecahan sesuai bagian yang diarsir. Nomor 3, berdasarkan garis bilangan pecahan di samping, tentukan pecahan senilai dengan pecahan berikut. Kerjakan bagian A, B, C, dan D. Tuliskan jawabanmu dengan jelas dan rapi di buku tulis matematika, atau langsung dikerjakan pada buku-buku pena 3A yang kamu miliki. Fotolah jawaban tugasmu, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Demikian pembahasan mengenai pecahan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.